Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Cianjur nyaris ambruk diterjang banjir. Fenomena alam gerhana bulan disaksikan warga di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tak kuat menanjak, sebuah truk kontainer menutup hampir seluruh badan jalan di ruas jalan alternatif di Kabupaten Sukabumi. Fenomena alam gerhana bulan disaksikan warga di sejumlah wilayah di Jawa Barat pada Selasa malam. Di Pantura Subang, warga menggelar sholat gerhana di dalam masjid sebagai salah satu amalan sunnah dalam agama Islam. Kondisi serupa juga dilakukan warga dengan menggelar sholat gerhana. Sempat diguyur hujan pada sore hari, kondisi langit di Pantura Subang saat memasuki petang kembali cerah. Gerhana bulan pun dapat disaksikan warga dengan mata telanjang. Sebagian warga memanfaatkan peristiwa langka ini dengan mengabadikannya melalui ponsel. Bang, tadi ngapain bang? Ambil gambar mas, tapi malam ini kan lagi ada gerhana bulan. Dan subhanallah kan kita nggak tahu malam ini kebetulan ada ini gerhana bulan. Pokoknya lagi bagus lah ini buat malam ini gerhana bulan. Ya. Gerhana bulan juga disambut warga dengan menggelar sholat gerhana. Salah satunya dilakukan di Masjid Baitur Rahman di Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Tanya orang dewasa, sejumlah anak juga mengikuti sholat gerhana secara berjamaah yang dilakukan usai sholat maghrib. Bagi umat Islam, melakukan sholat gerhana merupakan bentuk ketaatan dalam menjalankan ibadah karena gerhana bulan bukan hanya sekedar fenomena alam, melainkan juga menjadi salah satu bukti dari kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah sebuah ada yang disisipkan oleh Allah di situ ya. Jadi bukan hanya sekedar fenomena alam biasa, tapi Allah menitipkan pesan untuk kita semua bahwa di sana ada ayatin min ayatillah, ada kekuasaan Allah, menandakan kekuasaan Allah yang perlu kita renungi di situ. Dan gerhana itu tidak ada kaitan sama sekali dengan sesuatu kejadian. Contoh dulu di zaman Nabi kita di Madinah, Nabi kita punya anak yang bernama Ibrahim, itu mati. Orang jahiliyah di sana dikaitkan dengan kejadian gerhana. Demikian juga dengan kita di Jawa. Orang tua dulu kita kalau ada gerhana bermacam acara dilakukan. Bahkan sampai orang yang sedang mengandung suruh tiarap, suruh nyumput lah kata orang Sunda, biar tidak kena gerhana. Sesungguhnya bukan hal itu, tapi Allah menitipkan kita agar kita senantiasa mengingat akan kekuasaan Allah supaya kita ini terus bisa baik dan bersyukur gitu. Sementara itu di Kota Cimahi, warga juga menggelar sholat kusuf di Masjid Agung Kota Cimahi. Sebelum melaksanakan sholat kusuf, para jemaah melantunkan takbir sejak sore hari. Lantunan takbir dan sholat kusuf bertepatan dengan munculnya fenomena alam gerhana bulan total mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meski pengamatan gerhana bulan tak terlihat karena terhalang mendung, namun tak menyurutkan umat Islam untuk melaksanakan sholat kusuf. Kondisi serupa juga terjadi di hampir seluruh wilayah Bandung Raya, termasuk Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gerhana bulan tak bisa dilihat karena mendung. Ya, gerhana bulan saat ini kita Imanoong tidak bisa melakukan pengamatan, bukan karena alatnya kurang, tapi karena cuacanya yang mendung. Jadi sejak sore sampai sekarang cuacanya gerimis, hujan, dan awan tebal. Oh, saya mau lihat gerhana bulan total. Tapi gimana sih Mbak ininya? Ini karena faktor cuaca kelihatannya ya, jadi ya tidak bisa kelihatan jadinya. Hujan dan Mbak untuk sering kesini atau pernah sih Mbak? Oh, saya biasanya memang beberapa kali kesini. Dalam rangka apa Pak kesini Mbak? Biasanya saya kalau misalkan mau ada aktivitas atau ada kegiatan astronomi. Mbak kecewa nggak gagal melihat gerhana? Kalau saya
tidak terlalu kecewa sih. Karena memang sedang musim hujan juga gitu. Cuma mungkin tadinya ekspektasinya memang cerah. Kalau cerah kan bisa motret gitu. Di kota Tasikmalaya, fenomena gerhana bulan yang terjadi menjelang petang disambut dengan gema takbir dan dilanjutkan dengan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat dengan 4 ruku dan dilanjutkan dengan khotbah al-kholat gerhana. Takbir dan sholat gerhana bulan dilakukan sebagai bukti keimanan mereka bahwa apa yang terjadi sudah menjadi kehendaknya. Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa manakala terjadi gerhana baik matahari ataupun bulan, Rasulullah memerintahkan untuk umatnya melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Salah satunya sholat gerhana. Sholat gerhana 2 rakaat dengan 4 ruku dan bacaan yang diharapkan panjang-panjang. Artinya sholat gerhana walaupun 2 rakaat dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu seperti terdengar saat ini, takbir di Masjid Rahmatullah dimulai sejak awal gerhana bulan tadi. Nah, sampai dengan akhir gerhana bulan nanti kira-kira pukul 21 kurang gitu ya, akan bergema terus takbir. Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk kontainer menutup hampir seluruh badan jalan di ruas jalan alternatif di Pelabuhan Ratu Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Truk tidak kuat menanjak dan terpaksa berhenti di tengah jalan. Jalan alternatif Pelabuhan Ratu Cikidang tersumbat dengan keberadaan truk kontainer yang menutup hampir seluruh badan jalan. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Kejadian ini berawal saat truk kontainer dari Lebak, Banten hendak menuju Bogor menggunakan aplikasi pemandu jalan Google Maps. Supir truk tidak menyangka jalan diarahkan pada tanjakan curam yang membuat truk tidak kuat untuk menanjak. Akibatnya truk mundur dan hilang kendali serta berhenti menutupi hampir seluruh badan jalan. Saya juga nggak tahu jalan, agak gelap kan, jadi saya juga terus aja nggak tahu medan apa gimana kan. Tidak melihat larangan untuk melintas di sana juga ya Pak, di lampu merah itu di pertigaan? Sama sekali saya tidak melihat sama sekali. Oke. Ini kondisi jalan kan gelap Pak, seperti apa Pak? Ya gelap cuma saya nggak tahu penerangannya agak kurang gitu ya. Oke. Mobil ini sempat nanjak juga Pak? Ini sempat nanjak, satu kali nanjak, mundur lagi, coba lagi, satu kali lagi, mundur lagi. Nah saya untuk bisa parkir, akhirnya jadilah seperti ini. Polisi yang berusaha mengurai kemacetan mendatangkan kendaraan derek, tetapi butuh waktu lama untuk bisa menderek truk tersebut. Atas nama Bapak Amir, ya, beliau baru pertama ke sini, jadi hanya mengandalkan aplikasi Google Maps. Jadi kendaraan ini melaju dari arah pelabuhan mengarah Cikidang. Nah, ketika melintasi wilayah jalur tanjakan Cisarakan, setelah menemukan tanjakan, kemudian tidak kuat sehingga kendaraan tersebut mundur dan melintang ke jalan. Setelah bekerja keras, akhirnya truk bisa diderek dan arus lalu lintas bisa kembali normal. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.